Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Rifka Anisha Nur Fitriana lagi ada di tempat pembuangan akhir sampah Pasir Sembung Cianjur. Di sini saya akan memperlihatkan mengenai pengolahan dan pengelolaan sampah yang ada di sini. Nah, sebelum kita lihat gimana pengolahan dan pengelolaannya, kita lihat dulu nih gimana penampilan di sekitar tempat akhir pembuangan sampah di Pasir Sembung ini. Kita lihat. Nah, di sini itu tersedia berbagai macam sampah rumah tangga dari sekitaran Kabupaten Cianjur. Nah, dikumpulkannya di sini semua. Nah, untuk limbah rumah tangga yang sudah menggunung ini itu pengolahan limbahnya menggunakan metode open dumping. Nah, seperti yang kita tahu ya, open dumping itu ya dibiarkan seperti ini saja tanpa ada perlakuan lebih lanjut lagi. Nah, beberapa sampah yang di sini itu dipilahnya oleh pemulung-pemulung yang ada di sini, diambil plastik-plastiknya, lalu ada beberapa yang dipilah lagi, setelah dipilah baru dijual. Nah, ini proses pemilahan sampahnya. Kebanyakan botol-botol seperti botol aqua itu dipisahkan dari mulai plastiknya hingga tutupnya. Lalu kemudian sampah-sampah ini dijual kembali. Saya lagi ada di tempat pengolahan sampah. Nah, sampah-sampah dari pasar, dari tempat penjualan makanan seperti buah-buahan, sayuran, nah limbah-limbahnya itu dibawa ke sini, lalu diolah menjadi pupuk organik. Nah, awalnya dipilah dulu nih sampahnya, dipisahkan dari yang organik dan yang anorganik. Lalu yang organiknya itu dicacah terlebih dahulu menggunakan alat ini. Setelah itu difermentasi selama 17 hari. Nanti hasilnya akan diperlihatkan ya, hasil fermentasinya selama 17 hari. Setelah itu dikeringkan di sini. Setelah dikeringkan, hasilnya akan diayak. Setelah diayak, menggunakan alat ini, diayak ini. Setelah diayak, lalu diproses pengemasan sehingga nantinya disimpan di gudang di sana. Selanjutnya, pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, untuk prosedur pengolahannya tidak semua didokumentasikan. Ada beberapa yang berupa video dan ada beberapa yang berupa foto, karena pada saat Rifka kesana tidak semua tahapan dilakukan pada hari itu, dan ada yang beberapa tahapan dilakukan pada seminggu sekali. Jadi terbatas juga waktunya. Dan untuk tahapan pertama, ketika si limbah-limbah organik dari pasar dijemput ke pasar, nah langsung dibawa ke tempat pengolahannya, diletakkan. Setelah itu biasanya
langsung dipilah mana yang limbah organik dan mana yang limbah anorganik. Nah, ini setelah dipilah untuk limbah organik langsung dimasukkan ke dalam mesin pencacah untuk kemudian dilakukan tahapan pencacahan agar si ukuran limbah-limbahnya menjadi sangat kecil agar nantinya mudah untuk dilakukan proses fermentasi. Setelah limbah organik semuanya dicacah, lalu limbah-limbah itu disimpan dan ditutup dengan kain hingga tidak ada oksigen di sekelilingnya, atau tahapan ini disebut tahapan fermentasi. Nah, tahapan ini dilakukan minimal 17 hari hingga pupuk benar-benar busuk. Lalu setelah itu dilakukan proses pengeringan. Nah, ini dokumentasi ketika dikeringkan menggunakan skop. Nah, lamanya proses pengeringan ini juga tergantung bagaimana cuaca yang ada di sini ya. Kita harus pastikan benar-benar kering si pupuknya itu. Nah, ini hasil yang ketika udah diratakan dan ketika dikeringkan. Dan ini hasilnya ketika sudah benar-benar kering pupuknya. Lalu ketika sudah kering, nah pupuk-pupuk itu siap untuk diayak supaya pupuknya menjadi sangat halus. Setelah proses pengayakan, lalu pupuk yang sudah halus dilakukan proses pengemasan. Nah, ada dua, ada yang menggunakan plastik dan ada yang menggunakan karung. Kalau yang menggunakan plastik itu beratnya ditimbang terlebih dahulu sebanyak 10 kg, dan untuk yang di karung itu kira-kira 20 sampai 25 gram. Setelah dikemas secara rapi, lalu pupuk-pupuk yang telah dikemas ini dimasukkan ke gudang. Nah, dimasukkan seperti itu hasilnya. Dan pupuk ini siap dijual. Nah, pada saat di awal pemilahan kan sudah dipilah ya, untuk limbah organik itu diolah menjadi pupuk, dan limbah anorganik ini bagaimana pengolahannya. Nah, untuk limbah anorganik ini digunakan metode pembakaran atau incineration. Limbah-limbahnya dimasukkan ke dalam mesin lalu dibakar dan hasilnya seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.